Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi jama'ana wa waffaqana lijtima'i fi hadha al-bait min buyutillahi azza wa jal liiqamati sholati subhi jama'atan wa kadzalika li talabil ilmi nas'aluhu ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an fid dunya wal akhirah wa nusalli wa nusallim ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan juga syukur marilah bersama-sama kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah masih memberikan, mencurahkan kepada kita berbagai macam nikmat serta karunia-Nya, nikmat iman, Islam, nikmat diberikan sehat walafiat panjang umur, sehingga alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini dapat kembali kita berkumpul bersilaturahim untuk melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan ibadah thalabul ilmi kita. Tak lupa salawat dan juga salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan dan qudwah serta uswah kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in serta seluruh umatnya. Mudah-mudahan dengan izin Allah taala kita termasuk ke dalam umatnya dan kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang sama-sama saya hormati dan muliakan bapak-bapak jamaah Masjid Jami Nurul Sa'adah, wabil khusus yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua DKM Masjid Jami Nurul Sa'adah, Bapak Haji Dr. Andes Ruskan Harjo. Kita doakan mudah-mudahan keluarga oleh Allah senantiasa diberikan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan juga yang saya hormati para pengurus yang lainnya, ada Bapak Haji Margono, yang saya hormati ada Bapak Beni, Bapak Sultan Basri, Bapak Sentot, kemudian juga tentunya bapak-bapak yang lainnya, Bapak Ustadz Haji Pratikno, dan juga tentunya para jamaah lainnya, Bapak Haji Munawwar, serta seluruh jamaah tokoh masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim serta mahabbah kepada beliau semuanya. Mudah-mudahan semuanya senantiasa diberikan sehat walafiat, diluaskan rezekinya, dimudahkan segala urusan, serta mudah-mudahan segala hajat dan doanya dikabul Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, insyaallah pada kesempatan subuh kali ini kita akan kembali bermuhasabah, di mana ada beberapa hal penting yang kalau kita perhatikan ini dijalani oleh kebanyakan, atau mungkin kita juga termasuk melaksanakannya. Di mana manusia itu senantiasa berpikir bagaimana menjamin masa depannya, seperti itu. Dan yang paling diutamakan adalah tentu menjamin finansial. Nanti kalau saya sudah tua itu gimana biar semuanya terhandle, seperti itu. Makanya di barat itu Pak ya, saya baru tahu gitu kan, ternyata budaya barat itu Pak, mereka memilih untuk tidak menikah. Dan di Jepang juga sama, memilih tidak menikah, tidak punya pasangan. Mereka mumpung lagi masih muda, kerja segiat-giatnya, ngumpulin uang sebanyak-banyaknya. Tujuannya apa? Biar nanti kalau tua bisa bayar pembantu Pak ya, buat menemani masa tua. Makanya banyak di antara mereka yang meninggal dalam kesepian Pak ya, gak punya keluarga, gak punya suami, gak punya pasangan, gak punya istri, gak punya anak, seperti itu. Cuman pembantu saja. Mending kalau bisa nabung untuk hari tua, gimana kalau enggak berarti gak ada yang ngurus dia gitu Pak, seperti itu Pak. Makanya tak jarang di antara mereka yang meninggal katanya di dalam kesepian, kesunyian, suka ketemu sudah meninggal, sudah nggak ada teman dan dia sendirian gitu Pak ya, seperti itu Pak. Nah mungkin di antara kita juga berpikir sama seperti itu Pak ya. Ketika kita masih sehat, masih kuat, maka ngumpulin uang sebanyak-banyaknya untuk bekal di masa tua, untuk menjamin kesehatannya, untuk keperluan segala macam, seperti itu Pak. Tapi kenyataannya Pak ya, ada yang sukses, ada yang enggak Pak ya. Ada yang ngumpul duitnya banyak sampai miliaran gitu kan, seperti itu. Tapi ada juga yang enggak, karena baru ngumpul dikit kepakai lagi gitu kan, seperti itu. Nah itu bagaimana Pak ya? Apakah orang perlu merasa gagal ketika dia tak bisa ngumpulin ibaratnya simpanan untuk hari tua, nggak bisa, nggak ngumpul-ngumpul? Apakah perlu dia merasa takut, merasa gagal? Kalau orang beriman nggak mesti Pak ya, nggak mesti. Kenapa? Karena orang beriman itu Pak,
enggak bergantung kepada materi, enggak menjadikan materi sebagai satu-satunya tumpuan dalam pengharapan hidupnya seperti itu, Pak. Meskipun saya misalkan tidak punya tabungan, tidak punya andalan apa, tidak punya tanah untuk nanti dijual, tidak punya rumah untuk nanti dijual segala macam di hari tua, tapi saya masih punya Allah Subhanahu wa taala yang bisa nolong saya seperti itu, Pak. Jadi nggak sampai khawatir, depresi berlebihan mikirin hal seperti itu, Pak ya. Kalau bisa ngumpulin syukur, kalau nggak tenang, masih ada Allah yang bisa nolong saya seperti itu dalam kondisi susah, Pak ya. Nah itu dia. Dan itu betul, Pak. Ternyata Allah Ta'ala itu ibaratnya punya takdir yang lain-lain gitu, Pak ya, di luar daripada logika dan nalar manusia. Di India apa ada seorang tokoh namanya itu Sunjai Kafur, Pak ya. Itu beliau ini salah seorang putra mahkota kerajaan otomotif terbesar di India, Pak. Itu pokoknya apa, industri otomotif atau terbesar di India itu beliau yang mewarisinya seperti itu, Pak. Sunjai Kafur namanya, Pak ya. Beliau ini wah jelas orang kaya raya, Pak ya, seorang miliarder seperti itu, Pak. Itu punya akses untuk dokter terbaik, punya akses untuk mendapatkan rumah sakit terbaik. Bahkan apapun bisa dia dapatkan untuk menunjang kesehatan serta kesejahteraannya di masa tua dan seterusnya seperti itu, Pak. Dan beliau juga suaminya, ada yang tahu Pak, artis Karisma Kapoor, Pak ya. Itu suaminya beliau, Sunjai Kapoor, Pak ya, seperti itu. Tapi qadarullah, Pak ya. Padahal beliau sudah ngumpulin harta segitu banyak, sudah yakin dengan masa tua tidak akan melarat, tidak akan susah, tapi meninggalnya bagaimana, Pak? Kemarin tanggal 12 Juni 2025 kejadian waktu Sunjai Kapoor ini lagi main polo di apa, Pak ya? Olahraga polo, saya kurang tahu kayak gimana tuh olahraganya, Pak ya. Itu di London, Pak ya. Kejadiannya lagi olahraga begitu dengan tim yang dia bina, dia sponsori itu, Pak ya. Ternyata qadarullah itu nelen lebah, Pak, lagi olahraga, lebah ketelan, Pak ya. Terus lebahnya itu menggigit di tenggorokannya gitu, Pak, menyengat di tenggorokannya, langsung kena alergi, kena serangan jantung mendadak. Lagi nelpon dokter, ternyata keburu meninggal seperti itu, Pak. Nah itulah rahasia takdir Allah Subhanahu Wa Taala, Pak ya, seperti itu, Pak. Padahal mungkin sudah tenang, sudah yakin masa tua nggak akan susah. Kalau sakit tinggal hubungi rumah sakit terbaik, tinggal bayar dokter paling ahli, paling mahal, bisa kebeli semuanya. Tapi meninggalnya dengan cara di luar dugaan gitu, Pak ya, seperti itu, Pak. Nah itulah takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya manusia jangan pernah bergantung kepada apapun yang dia miliki, bergantung saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala seperti itu. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, seperti itu. Kemudian firman Allah, wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Kalian berkehendak, Allah berkehendak, dan hanya kehendak Allah yang akan terjadi seperti itu. Kemudian kalau nih, Pak, kita belum bisa nabung uang gitu, Pak ya, untuk menjamin masa tua kita, maka setidaknya yang paling diutamakan menabung kebaikan, Pak. Menabung amal soleh, menabung perbuatan ma'ruf, karena itu yang nanti akan menyelamatkan kita di dunia bahkan di akhirat seperti itu, Pak. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis yang sahih, Pak ya, hadis yang sahih, sana'iul ma'ruf taqi masari asu. Perbuatan-perbuatan baik akan bisa menghindarkan dari kondisi-kondisi buruk serta nasib-nasib sial. Itu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu, Pak. Jadi kalau orang senang berbuat baik, senang bantu, senang nolong, senang beramal soleh, maka kebaikan yang dia kerjakan itu akan taqi masari asu, akan bisa mencegah dia mengalami kondisi-kondisi apes, sial, celaka, naas, dan buruk seperti itu, Pak. Itu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka selagi kita masih diberikan kemampuan oleh Allah, nabunglah kebaikan dengan cara membantu orang-orang yang kesulitan. Nggak perlu gede-gede, Pak ya. Kalau emang ini semampu kita aja. Misalkan kita ngelihat ada orang yang dagangan sepi, kita beli gitu, Pak ya. Untuk apa? Menyenangkan hatinya, untuk menimbulkan harapan di dalam dirinya seperti itu. Ada orang tua nongkrong bengong gitu kan, nggak ngapa-ngapain, kita beli nasi goreng kalau malam-malam gitu, Pak ya. Seneng gitu, Pak, seperti itu. Atau misalkan ada anak kecil yang main ke rumah kita, kita ada sedikit makan, kita kasih. Kebaikan-kebaikan kecil, Pak, yang menimbulkan kebahagiaan, yang menimbulkan harapan, itu sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala seperti itu. Kan ada kisahnya, Pak ya, ini kisah yang sangat masyhur sekali, kisah yang mungkin sering Bapak juga dengar diceritakan oleh para mubalik, para dai gitu, Pak ya. Kisah seorang pelacur Bani Israel, perempuan nih, Pak ya. Suatu hari pelacur ini nimba air gitu, Pak ya, nimba air. Nah ketika dia selesai nimba, dia taruh itu air yang dia timba di gentong di kepalanya, tiba-tiba ada seekor anjing yang sudah sangat kehausan.
Dia tahu kenapa, karena tuh anjing ngeliatin ke air, ke sumur gitu Pak ya, tapi namanya anjing kan nggak bisa nimba gitu Pak ya. Ngerti dia Pak, ini pasti anjing ini kehausan, maka dia turunkan itu kendi di atas kepalanya, dia tuangkan ke dalam terumpas sendalnya, dia kasih kepada itu anjing yang sedang kehausan, diminum sampai habis Pak. Setelah itu anjingnya pergi, dan karena itu ternyata Allah ampunin segala dosa-dosanya. Bayangkan kebaikan kecil begitu Allah hargai dengan luar biasa Pak. Gitu kan, Allah ampuni dosa nih perempuan pelacur ini dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, seperti itu Pak. Jadi Allah itu nggak pernah meremehkan perbuatan sekecil apapun asal dilakukan dengan ikhlas, seperti itu Pak. Maka orang-orang yang suka berbuat baik, suka memberikan kebahagiaan kecil kepada orang lain, apalagi kepada orang tua nih Pak, insya Allah terhindar dari segala bentuk kesialan, segala bentuk kecelakaan, segala bentuk kebinasan, segala bentuk keapesan dan lain sebagainya, seperti itu Pak. Asal dia ikhlas dalam melakukannya meskipun perbuatan yang sifatnya kecil, seperti itu Pak. Dan ini juga dalam sabda Nabi disebutkan Pak ya, Allahu fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhihi. Artinya Allah akan tetap menolong seorang hamba selagi hamba itu suka membantu saudaranya, seperti itu Pak. Maka kalau ada dagangan yang sepi kita beli gitu Pak ya. Ada orang yang susah segala kita bantu dengan hal-hal kecil Pak, yang bikin dia senang, bikin dia bahagia, yang bikin dia senang, seperti itu, maka itu luar biasa Pak ya, seperti itu. Nah, ya, kebaikan semacam ini itu sangat luar biasa nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Iya. Kemudian juga nih Pak ya, dalam satu hadis dikatakan di antara keutamaan sedekah nih Pak ya, wa akhrajal Bukhari fil Adabil Mufrad min hadithi Ibni Umar marfu'an man ittaqa rabbahu wa wassala rahimahu nusi'a lahu fi umurihi wa turu maluhu wa ahabbahu ahluhu. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, menyambungkan silaturrahim, maka dipanjangkan umurnya, kemudian diperbanyak hartanya, serta akan dicintai oleh keluarganya, seperti itu. Kemudian ini Pak ya, salah satu contoh nih Pak, bagaimana orang baik tidak akan Allah sia-siakan. Bagaimana orang baik tidak akan Allah Ta'ala itu ibaratnya dibikin hidupnya itu sial atau apes Pak ya. Sebagaimana yang dialami Nabi SAW ketika beliau pertama kali mendapatkan wahyu di Gua Hira Pak ya. Itu beliau ketakutan luar biasa Pak, sampai menggigil, meriang, ketakutan gitu Pak ya. Takut terjadi sesuatu kepada diri beliau, seperti itu, karena belum ngerti ini wahyu atau apa. Makanya beliau punya prasangka buruk, jangan-jangan saya akan kena apa gitu kan, seperti itu. Makanya ketika pulang ke rumah istrinya Khadijah radhiyallahu anha, beliau minta diselimuti dan ketakutan. Khadijah, ada sesuatu yang terjadi kepada saya gini, saya takut, saya kena apa-apa, saya takut saya ibaratnya ketiban gitu kan, keburukan dan lain sebagainya. Apa kata situ Khadijah Pak ya kepada Nabi SAW sebagai bentuk membesarkan hatinya? Absyir, berbahagialah wahai suamiku, tidak akan terjadi apa-apa. Fa wallahi la yukhzikallahu abadan. Demi Allah, Allah tidak akan menghinakan engkau. Allah tidak akan memberikan keburukan kepada engkau. Fa wallahi innaka latasilur rahim. Demi Allah, engkau ini orang yang suka menyambungkan silaturahim. Kemudian watas dukul hadis, engkau ini orang yang jujur kalau ngomong gitu kan. Kalau berjanji selalu ditepati dan bisa amanah gitu kan. Watahmilul kal, dan suka nolong orang-orang yang susah. Wataksibul ma'dum, dan membantu orang-orang yang sedang mengalami kemalangan. Watuqri dhaifa, dan engkau juga orang yang suka memuliakan tamu gitu kan. Watu'in ala nawaibil haq, dan dalam hal-hal kebaikan engkau vokal membantu dalam terselenggaranya kebaikan tersebut. Maka Allah nggak akan mungkin menimpakan kepada orang semulia engkau keburukan. Begitu Pak ya. Jadi orang-orang soleh, orang-orang baik dijauhkan dari segala macam keburukan, seperti itu Pak. Nah itu dia. Jadi kalau kita nggak bisa nabung untuk materinya Pak, maka nabunglah kebaikan Pak ya. Maka yang seperti ini jangankan memberikan keselamatan di dunia saja, bahkan di akhirat pun akan terselamatkan, seperti itu Pak ya. Nah itu dia. Dan Allah ini tidak akan pernah meremehkan amal sekecil apapun Pak, asal dilakukan dengan ikhlas, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka yang suka nolong, suka bantu, suka apa, bantu orang, nyenengin hati orang, nolong orang tua segala macam dan lain sebagainya, yang seperti ini Allah nggak akan menghinakannya. Yang seperti ini Allah tidak akan memberikan dia kesialan dan tidak akan ditinggalkan dalam kemelaratan kesusahan. Kenapa janji Allah Subhanahu wa taala? Yaitu apa? Sana'iul ma'ruf taqi masari as-su. Perbuatan-perbuatan baik akan menjaga seseorang dari segala bentuk kemalangan, keburukan dan kesialan, seperti itu Pak ya. Maka sudah kita nabung kebaikan. Kalau nabung uang ya itu alhamdulillah kalau memang bisa gitu Pak ya. Kita kumpulkan semampu sebisa kita untuk bekal di hari tua, untuk keperluan yang sifatnya penting
di saat kita sedang butuh-butuhnya gitu Pak. Tapi kalaupun ternyata belum bisa atau di samping kita menabung berupa materi, maka tabunglah kebaikan sebanyak-banyaknya seperti itu Pak. Akan saya pernah cerita dulu nih Pak ya. Ada kisah seorang ulama, seorang kiai nih Pak, lagi menyampaikan lagi ngajar santri-santrinya Pak ya, lagi ngajar santri-santrinya. Tiba-tiba sedang asik beliau ngajar, gitu kan? Ada orang datang laporan dengan kayak kelihatan kayak panik gitu Pak ya. Pak Kiai katanya, itu anaknya Pak Kiai barusan kelindes gerobak sapi katanya gini. Saya nggak berani ngelihat. Astagfirullahaladzim. Terus gimana? Aduh nggak tahu Pak Kiai, saya pokoknya nggak berani lihat, takut kenapa-napa. Saya pokoknya langsung datang melaporkan kepada Pak Kiai gitu kan. Nah gitu Pak ya. Itu Pak Kiainya diem Pak. Malah lanjut ngajar Pak ya. Santrinya pada bertanya-tanya gitu kan, pada colek kan, ini santri ini kiai kok nggak sayang sama anaknya gitu kan. Dengar anaknya kenapa-napa bukannya disamperin diliatin, malah terus aja ngajar, nggak diliburin kita nih gitu kan. Seperti itu Pak. Tak lama kemudian datang yang laporan, Pak Kiai alhamdulillah anaknya Pak Kiai nggak kenapa-napa. Maksudnya ya tadi ketika dicek ternyata cuma baju doang yang sobek, tapi kulitnya nggak kenapa-napa. Selamat anaknya Pak Kiai, alhamdulillah, kata beliau. Laqad kuntu adhunnu dzalika, kata beliau. Saya sudah menyangka akan seperti itu, akan selamat anak saya. Kok bisa Pak Kiai? Karena tadi pagi saya lihat anak saya sudah bersedekah dengan sepotong roti kepada seorang yang fakir gitu kan. Maka saya yakin insya Allah dengan sedekah tersebut Allah akan menjaganya, dan betul terjadi seperti itu gitu Pak ya. Makanya kan dalam satu riwayat disebutkan bahwa innas shadaqata la tub'idu an maitati su'u kama qila atau kama ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam. Artinya sedekah itu bisa menghindarkan dari kematian yang buruk gitu Pak ya. Kematian yang apes, yang sial dan lain sebagainya seperti itu Pak. Maka tabunglah kebaikan sebanyak-banyaknya. Tujuannya apa? Ya untuk keselamatan dunia dan akhirat kita. Meskipun kecil, tapi kalau ikhlas itu nggak kecil di mata Allah. Akan dibalas dengan pahala berlipat ganda. Seperti kisah tadi yang pelacur Bani Israel, cuman ngasih minum seekor anjing yang kehausan, tapi karena ikhlas dilakukan, Allah ampuni dosanya, dia masukkan ke surga. Masya Allah, seperti itu Pak ya. Itu dia. Kemudian juga yang selanjutnya Pak itu mauidhah hasanah Pak ya, mauidhah hasanah. Sekarang kita lanjut sedikit ke masalah faidah fikih Pak ya, masalah faidah fikih terkait sholat berjamaah Pak. Sholat berjamaah, sholat jamaah itu Pak, jamaah atau pahala jamaah akan bisa didapatkan meskipun orang tersebut cuman kebagian tasyahud doang. Jadi kalau ada orang datang ke masjid dan dia lihat imam makmum sedang tasyahud akhir gitu Pak ya, jangan malah diem, wah tanggung nih ikutan juga udah mau selesai gitu kan. Akhirnya malah nungguin, udah gitu selesai salam dia malah baru takbiratul ihram. Mending kalau ada jamaah yang lain, kalau enggak kasihan Pak. Nah di sini para ulama menyebutin Pak ya, bahwa untuk mendapatkan pahala jamaah itu Pak, cukup dengan dia takbiratul ihram, selagi imam belum salam, dia takbiratul ihram, itu sudah kebagian jamaah. Meskipun terjadi misalkan begini, baru dia Allahu Akbar, dia sedekap begini, tiba-tiba imam salam, belum sempat duduk, tetap kebagian jamaah Pak, tetap kebagian pahala jamaah gitu kan. Nah sekarang pertanyaannya, apakah sama, artinya sama-sama dapat 27 derajat antara yang kebagian dari awal dengan kebagian yang cuman ujungnya doang, sama nggak kira-kira 27 derajat Pak? Sama kira-kira tidak Pak? Jawabannya adalah sama Pak. Jadi orang yang ikut jamaah sejak awal gitu Pak ya, dan orang yang cuma dapat ujungnya doang, dia takbiratul ihram di saat imam sedang tasyahud akhir sebelum salam, tetap sama-sama dapat 27 derajat. Cuman ada cumanya doang nih Pak ya. Kata Syekh Al-Baijuri dalam Hasyiah Fathul Qarib disebutkan, lakin darajatu man adraka min awaliha akbaru qadran. Tapi orang yang dapat jamaah sejak awal takbiratul ihram itu ukurannya lebih gede. Artinya sama-sama 27, cuman yang 27 yang dari awal lebih gede. Ibaratnya gini, kalau saya gambarkan, kalau saya ilustrasikan Pak ya, kalau orang yang dapat jamaah cuman pas ujungnya doang takbiratul ihram lagi imam sedang tasyahud akhir, dia dapat 27 derajat pahala, cuman 27 segede-gede bola pingpong gitu Pak ya, segede-gede bola pingpong, sama-sama 27, cuman ukurnya segede bola pingpong. Tapi yang sejak awal ikut dari takbiratul ihram dapat 27 cuman segede-gede bola sepak atau bola basket gitu ukurannya Pak ya, akbaru qadran, sama jumlahnya cuman beda ukurannya gitu Pak ya. Jadi nggak ada istilah tanggung deh, udah mau salam nggak usah lah gitu kan, udah tungguin aja deh,
nanggung ikutan juga, nanti pas mau duduk malah keburu salam gitu kan. Enggak, ikut gitu kan, ikut. Kecuali kalau emang ada jamaah yang lain silahkan, tapi kalau memang udah nggak ada jamaah lagi sendirian gitu kan, mending kejar itu. Kenapa? Karena tetap dapat pahala 27 derajat meskipun memang ukurannya lebih kecil dibanding yang ikut sejak awal, begitu Pak. Seperti itu. Itu dalam Hasyiah Al-Bajuri disebutkan seperti itu Pak ya. Itu dia. Kemudian selanjutnya nih Pak, dalam sholat jamaah Pak ya, kalau seandainya terjadi Pak ya, seandainya terjadi imamnya itu ternyata hadas, artinya dia wudunya batal gitu Pak ya, entah itu hadas kecil atau hadas besar gitu Pak. Imamnya baru, ya Allah saya kayaknya tadi udah batal deh kok jadi ngimamin gitu kan, seperti itu. Atau misalkan imamnya lupa mandi besar gitu Pak ya, tiba-tiba dia wudu terus ngimamin sholat subuh misalkan seperti itu. Nah kira-kira pertanyaan nih Pak, kalau si imamnya ternyata yakin tadi ngimamin batal, makmumnya suruh ngulang lagi nggak Pak? Makmumnya ngulang lagi Pak? Kira-kira? Nggak tahu ya Pak ya? Nah, seperti itu Pak. Yang kasihan Pak ya, kalau imamnya itu makmumnya itu banyak, di mana ngumuminnya itu imam Pak ya. Ya Allah nih yang imam tadi, yang makmum barusan dari mana aja nggak tahu gitu kan? Gimana saya ngebilanginnya gitu kan, seperti itu Pak. Nah ternyata nih Pak, dalam Hasyiah Al-Bajuri juga disebutkan bahwa kalau terjadi ada imam yang wudunya batal gitu kan, dan dia baru ingat setelah sholatnya selesai, maka yang wajib ngulang cuma imamnya doang, makmum nggak usah. Makmum hukumnya sah sholatnya gitu Pak ya, seperti itu Pak. Makanya saya pernah ada status di FB, ada cerita begini, ada seorang ustadz Pak ya, mungkin malamnya habis inilah junub gitu Pak ya dengan istrinya Pak, pas paginya lupa mandi dia Pak ya, tiba-tiba wudhu ngimamin sholat subuh gitu Pak ya, seperti itu. Nah selesai sholat dia pulang ke rumah gitu kan, ngelihat istrinya mandi, mah kok mandi? Lah kan kita habis itu Pak. Innalillah katanya, bapak lupa nggak mandi mah katanya. Lagi mana sih bapak? Mandilah gitu kan, tapi kan bapak barusan sudah ngimamin sholat subuh katanya. Astagfirullah gimana sih Pak gitu kan? Kok bisa lupa begitu? Iya bapak juga nggak tahu ngeblank begini katanya, gitu Pak ya. Nah, ternyata pas sholat subuh besoknya Pak, imamnya mungkin karena belum ngerti Pak ya pengumuman, jamaah yang kemarin sholat subuh dengan saya, mari kita ulangi lagi. Kenapa Pak Ustadz? Kemarin saya junub belum mandi katanya. Jadi mohon maaf, saya harus bilang karena ini penting. Jadi mari kita qadha subuh yang kemarin. Kayak gitu Pak ya. Nah ini sebenarnya nggak usah diulang Pak ya. Udah makmumnya nggak apa-apa gitu kan. Cukup dia yang ulang. Makanya kesininya akhirnya makmumnya nanya, kalau ngimamin Pak Ustadz udah mandi belum katanya. Jadi gitu Pak ya. Tiap kali ngimamin Pak Ustadz udah mandi belum katanya. Jadi akhirnya jadi ledekan Pak ya. Ya makmumnya juga pengen nanya juga biar mastiin gitu kan, seperti itu Pak. Nah itu dia Pak. Jadi kalau terjadi imamnya batal atau pakaiannya ada najis dan itu baru dia sadari setelah selesai ngimamin sholat, nggak usah nyuruh makmum ngulangin lagi, sholat makmum sudah sah, nggak apa-apa gitu kan. Yang cukup ngulang hanya dia sendiri saja, seperti itu Pak. Hanya dia saja, tidak usah itu yang namanya ngulang, nyuruh kepada makmum, dia saja yang ngulang, seperti itu Pak ya. Dan itu disebutkan dalam Hasyiah Al-Bajuri ini, ibarahnya seperti ini Pak ya. Bi khilafi ma law bana hadatsin walau hadatsan akbar aw tarikan lini aw lil fatihah fi sirriyah audha najasatin khafiyah fala tajib al-i'ada 'alal muqtadir lintifa'i taqsir. Artinya kalau seandainya makmum atau imam, mohon maaf, kalau seandainya imam dia terbukti punya hadas kecil atau hadas besar, tadi ngimamin sholat, atau misalkan dia ada najis di badannya dan dia baru sadar setelah selesai ngimamin sholat, fala tajib al-i'adah 'alal muqtadi, tidak wajib i'adah mengulangi sholat kepada makmum yang memakmum kepada imam tersebut, nggak wajib gitu Pak ya. Tidak wajib, lintifa'i taksir, karena ini sesuatu yang memang di luar kemampuan manusia untuk mengetahuinya, seperti itu Pak, gitu kan, seperti itu. Jadi makmum nggak bisa tahu dia junub atau enggak, dia hadas atau enggak gitu kan. Maka karena ini sesuatu yang tersembunyi yang tidak bisa diterka oleh indera manusia, maka syariat pun tidak memberatkan. Cukup imam yang mengulang, makmum tidak usah mengulang, seperti itu Pak ya. Nah itu dia, itu salah satu faidah dalam sholat jamaah. Iya. Kemudian ini penting nih Pak. Dalam sholat berjamaah itu Pak ya, imam itu Pak disyaratkan imam itu harus bisa ngucapin Al-Fatihah dengan benar. Artinya makhorijnya harus betul Pak ya, harus betul. Jangan sampai ada satu huruf Al-Fatihah yang digugurkan. Misalkan ada orang baca iya karena budu, iya karena nasta'in, lupa wa-nya nggak dibaca sama dia.
Maka imam seperti ini kita jangan sholat di belakangnya sampai dia membetulkan bacaannya, gitu Pak ya. Atau maksudnya di sini bukan menghilangkan saja, tapi mengganti hurufnya. Harusnya dia baca Bismillahirrahmanirrahim, terus Ar-Rahmanirrahim. Karena nggak bisa ngucapin ha, dia ganti pakai ha. Bismillahirrahmanirrahim. Yang begini, Bapak jangan sholat di belakangnya, Pak. Mending mufarokoh, mending cari imam yang lain atau sholat sendiri saja, Pak. Kenapa? Karena imam ini itu imam yang ummi, artinya imam yang nggak bisa baca Al-Quran dengan benar, makhorijnya ketinggalan, seperti itu, Pak. Juga imam yang tasdidnya nggak ada. Tasdidnya nggak ada gitu Pak ya, dalam suratul Fatihah. Kalau tidak salah ada 14 tasdid dalam suratul Fatihah. Kalau ada imam yang kurang dalam tasdid atau nggak dipakai tasdid, maka jangan sholat di belakang imam tersebut. Apalagi pada kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gitu Pak ya. Kalau dia bacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nggak ada tasdid, jangan sholat di belakangnya Pak. Seperti itu. Kenapa? Kata Syekh Al-Baijuri juga dalam kitab ini, bahwa arti kata iyyaka kan itunya artinya iyyaka na'budu, kepada engkau kami menyembah dan kepada engkau kami berdoa atau memohon pertolongan. Kalau tasdidnya dihilangkan berubah artinya Pak. Iyyaka yang harusnya kepada engkau, kalau dibaca iyyaka saja tanpa tasdid artinya adalah dhaw'us syams, artinya cahaya matahari. Jadi kepada cahaya matahari kami menyembah, kepada cahaya matahari kami meminta pertolongan. Dan ini jelas kekufuran Pak ya. Masa kepada cahaya matahari udah kayak agama Shinto yang bawaan Jepang gitu Pak ya. Seperti itu Pak. Nah makanya jangan sholat di belakang imam yang seperti itu Pak. Nah itu dia, jangan sholat di belakang imam yang seperti itu. Kemudian bagaimana Pak? Kalau ada orang yang fatihahnya nggak benar-benar, sejak muda sampai tua fatihahnya nggak pernah benar, makhorijnya suka salah, ha kecil diganti pakai ha besar, kemudian usad diganti pakai sya, dinasyiro pakai sya, seperti itu Pak. Nah itu kan salah gitu Pak ya. Terus bagaimana status sholatnya dia gitu Pak ya. Nah kata Syekh Al-Baijuri juga nih Pak dalam kitab ini Pak, adapun kata beliau orang yang tidak bisa benar baca Al-Fatihahnya akibat tidak mampu mengucapkan salah satu makhrijul huruf dengan benar, dia ganti dengan huruf yang lain, ha diganti pakai ha, Bismillahirrahmanirrahim seperti itu, maka sholatnya ini Pak ada perincian. Kalau dia ada kesempatan belajar dan tidak belajar, itu jadi kesalahannya dipiara terus, nggak pernah dia belajar gitu kan. Padahal kesempatan untuk belajar banyak, dia juga bisa belajar, cuman nggak belajar dan tetap dia ibaratnya membiarkan kesalahan itu tetap ada dalam bacaannya, tidak pernah dia koreksi, padahal dia mampu untuk melakukannya seperti itu Pak. Peluang untuk belajar juga banyak di mana-mana, tapi nggak dia perbaiki, maka orang ini sholatnya nggak sah. Bahkan untuk sendirinya pun nggak sah sholatnya itu Pak, nggak sah. Makanya kalau ada orang sekali lagi yang dia bacaan Fatihahnya nggak benar, kemudian dia tidak pernah belajar, padahal kesempatan banyak, maka sholatnya untuk sendirinya nggak sah untuk sholat sendirinya. Apalagi kalau sampai ngimamin jadi imam gitu Pak ya. Tentu yang di belakang yang tahu itu terancam keabsahan sholatnya seperti itu. Iya. Terus bagaimana kalau dia ini sudah belajar, sudah sebisa mungkin, gitu kan, tapi tetap nggak berubah, maka yang seperti ini sah. Kenapa? Karena sudah berusaha, gitu kan? Atau ingin belajar, cuman nggak ada akses untuk belajar, nggak ada gurunya, nggak tahu fasilitasnya, nggak tahu harus kemana, pokoknya sama sekali nggak ada akses buat belajar untuk memperbaiki bacaan Al-Fatihahnya. Saya pengen belajar, saya tahu ini mungkin ada yang salah dalam bacaan Fatihah, cuman saya belajar di mana, sama siapa, nggak bisa, nggak ada, gitu kan? Terus nggak ngerti juga masalah internet, belajar gimana gitu kan, buntu ibaratnya Pak ya. Yang seperti ini pun sholatnya dianggap sah untuk sendirinya, tapi nggak boleh imamin gitu Pak ya. Jadi garis besarnya saya simpulkan, kalau ada orang yang bacaan Fatihahnya nggak bener dan dia tidak pernah belajar, dia piara itu kesalahan sampai tua, nggak dia rubah-rubah gitu kan, tetap salah Fatihahnya, maka sholat dia nggak sah selamanya itu Pak, gitu kan, sampai dia benar-benar belajar. Tapi kalau yang bersangkutan Fatihahnya salah, makhrijnya tidak betul, tapi nggak ada akses buat belajar, buntu sama sekali, maka sholatnya sah karena nggak ada akses buat belajar. Atau sudah belajar, sudah sekuat tenaga, semampu dia kerahkan untuk belajar, tapi tidak berubah makhrijnya, maka ini pun sholatnya sah untuk sendirinya, tapi jangan jadi imam. Sholat untuk sendiri saja, gitu kan? Seperti itu. Jangan pernah jadi imam, atau dia jadi makmum saja, seperti itu Pak. Jangan pernah jadi imam pada intinya seperti itu.
Itu wallahu alam bisawab itu Pak ya, beberapa keterangan yang saya simpulkan dari poin-poin yang terdapat dalam kitab Hasyiah Al-Baijuri, dalam Hasyiah Fathul Qarib seperti itu Pak. Baik, itu saja mungkin materinya Pak ya. Sampai sini ada pertanyaan Pak? Kait masalah sholat berjamaah. Silakan Bapak yang akan bertanya, kasih kesempatan. Fadhil silakan Pak Setan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Betul, betul. Betul. Surga itu terjadinya kan setelah kiamat. Iya. Kalau sekarang ini surga sudah ada isinya, orangnya kok. Iya, betul, betul. Iya, surga itu sudah ada atau belum gitu Pak ya? Ada isinya, karena udah masuk surga kan. Betul. Ada orang di surga. Betul, betul. Iya. Pertanyaan bagus ini Pak. Pertanyaan bagus Pak ya. Ini surga saat ini kan masih kosong Pak ya. Belum ada hisab, belum ada kebangkitan, kiamat gitu Pak ya. Ini surga ini sekarang apakah sudah disediakan atau nanti aja digelar pas ketika kiamat gitu kan? Pas ketika orang akan masuk baru Allah Ta'ala bikin itu surga mendadak seperti itu atau bagaimana? Akidah Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan bahwa surga itu sudah ada sejak sekarang. Sudah ada sejak sekarang, sudah ada, sudah dibangun, sudah punya pintu, sudah dibuka tiap kali bulan Ramadan dan tiap kali Lailatul Qadar dibuka gitu Pak ya. Dan itu menandakan surganya sudah ada. Hanya dia kosong saja belum digunakan seperti itu Pak. Cuman begini Pak, kalau kita baca dalam hadis-hadis terkait alam barzakh Pak, ternyata ada orang-orang ruhnya yang sudah disimpan di surga Pak. Tapi wujudnya itu seperti burung Pak ya. Jadi ada orang-orang tuh sekarang tuh sudah di surga, ruhnya itu Pak ada Pak. Makanya kalau kita baca dalam ahwalul kubur, keadaan kubur manusia di alam barzahnya Pak, ada ruh-ruh orang beriman yang dalam bentuk seperti burung terbang. Itu mereka hinggap di pohon-pohon surga, bertengger seperti itu ruhnya orang beriman. Jadi surga sudah ada. Bahkan yang masuk ke sana pun sudah ada, cuman wujudnya belum kayak orang begini Pak, baru ruhnya saja bertengger di pohon-pohon surga. Makanya dalam hadis dikatakan ruh-ruhnya orang beriman itu dibawa oleh burung berwarna hijau, dalam temboloknya dibawa terbang ke pepohonan surga gitu Pak ya. Cuman belum bisa menikmati kayak kita begini Pak ya, seperti itu Pak. Nah itu dia. Bahkan di hadis dikatakan Ja'far bin Abi Thalib, saudaranya Ali bin Abi Thalib, ketika beliau gugur di medan perang kan tangannya putus dua-duanya Pak ya. Itu diganti oleh Allah dengan kedua sayap, dia terbang di surga sesuai dengan keinginan dirinya seperti itu Pak. Surga sudah ada gitu Pak ya, sudah ada gitu kan. Dan juga beberapa ruh orang beriman sudah diletakkan di dalam surga, cuman wujudnya belum punya fisik seperti ini Pak. Jadi belum bisa menikmati kayak orang bebas hidup di surga gitu Pak ya. Nanti di akhirat ruh-ruh tersebut gitu kan, kalau sudah kiamat akan dikembalikan kepada jasadnya dengan kekal, tidak akan terpisah lagi antara ruh dan jasad. Nanti baru masuk surga, hidup sebagaimana manusia hidup dalam surga, bisa makan minum bebas seperti keinginannya. Jadi surga itu sudah ada gitu kan. Kan dalam surah apa tuh Pak? Dalam surah Al-Sajdah yang kita baca, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Dan jiwa itu tidak tahu apa yang sudah Allah simpan bagi dirinya di surga berupa qurratu a'yun, berupa kenikmatan surga. Jadi Allah Ta'ala sudah menyembunyikan, sudah menyimpan satu nikmat di surga untuk orang beriman. Makanya fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Jiwa itu nggak tahu tentang bagaimana pahala surga, nikmat surga yang sudah Allah simpan, sudah Allah ibaratnya cadangkan untuk orang beriman kalau sudah waktunya masuk ke dalam surga seperti itu. Jadi surga itu sudah ada, sudah tersedia. Bahkan kita baca dalam hadis-hadis tentang keutamaan di bulan Ramadan, bahwa ketika datang bulan Ramadan pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Neraka surga sudah ada seperti itu. Bahkan pintunya dibuka ditutup ketika di bulan Ramadan. Makanya kan futihat abwaabul jannah, dibuka pintu-pintu surga di bulan Ramadan. Wa ghulliqat abwaabul jahim, dan ditutup pintu-pintu neraka jahim gitu kan, seperti itu. Jadi sudah ada. Seperti itu. Bahkan Nabi SAW dalam Isra dan Mi'raj masuk surga juga Pak ya. Jannatu Adn, surga Naim, masuk surga juga beliau melihat bagaimana kondisi surga. Bahkan ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah gimana tanahnya surga gitu kan. Ternyata tanahnya terbuat dari misik. Dari apa tuh Pak? Parfum misik atau kasturi. Kemudian juga temboknya terbuat dari
dari emas. Nabi pun sudah masuk surga ketika Isra dan Mi'raj. Dan ketika Mi'raj ke Sidratul Muntaha, beliau melihat apa itu? Jannatul Ma'wa. Dalam surah An-Najm ada itu kisahnya itu, Pak. Jadi Nabi ketika Mi'raj juga melihat di situ ada pohon Sidratul Muntaha dan di sebelahnya ada Jannatul Ma'wa, ada surga Ma'wa di situ, Pak. Itu dalam surah An-Najm bisa dibaca, Pak ya. Jadi intinya ayat hadis menunjukkan bahwa surga sudah ada, sudah tersedia. Baik di Quran, baik di sunnah ada keterangan demikian. Bahkan kita sering dengar juga bahwa di bulan Ramadan pintu-pintu surga Allah Ta'ala buka dan pintu-pintu neraka Allah Ta'ala tutup. Surga neraka jadi sudah ada. Hanya mungkin pengisinya apa itu nanti di hari kiamat baru akan diisi seperti itu. Meskipun dalam beberapa riwayat disebutkan juga ruh-ruh orang beriman ada juga yang bertengger di pohon-pohon surga, ada juga yang dibawa oleh burung berwarna hijau, disimpan ruh orang beriman dalam temboloknya dan burung itu terbang ke tempat-tempat yang dia suka dalam pohon-pohon surga membawa ruhnya orang beriman dalam temboloknya seperti itu, Pak. Itu mungkin, Pak, wallahu a'lam bishawab. Ya, bukan wallahu a'lam bishawab, itu sudah yakin pasti, Pak ya. Itu sudah yakin pasti, nasnya ada dalam Quran, dalam sunnah, dan itu sudah menjadi keyakinan akidah ahli sunnah wal jamaah bahwa surga itu sudah ada, neraka itu sudah ada, dan pintunya pun dibuka di waktu-waktu tertentu, ditutup pada waktu-waktu tertentu. Wallahu a'lam. Seperti itu, Pak. Itu mungkin, Pak ya, bisa saya jawab. Oh, silakan Pak. Imam batal sholatnya setelah tahun setelah iya, sholat, betul. itu wajib untuk mengulang lagi kita sebagai imam itu. Iya. Wajib nggak? Betul, itu wajib. Ketahuan kan lupa gitu. Betul. Baru setelah selesai. Iya. Itu wajib. Itu wajib itu, Pak. Itu wajib. Kalau imam memang sadar betul yakin bahwa dia tadi berhadas, tidak punya wudhu atau bahkan berhadas besar dan dia ingat, yakin saya pasti tadi kayaknya saya batal nih wudhu gitu kan, lupa tadi gak wudhu lagi, maka dia wajib kalau yakin begitu untuk mengulang lagi sholatnya itu, Pak. Seperti itu. Tentang najis di kain atau bagaimana? Iya. Itu wajib juga. Terkait masalah najis yang nempel di badan, di kain, di tempat sholat, kemudian baru ketahuan setelah sholat, maka di sini ada khilaf di kalangan ulama. Ada yang mengatakan wajib mengulang, itu madzhab Syafi'i wajib mengulang. Jadi kalau ada orang sholat ngelihat, ya apa nih, ini mah apaan gitu kan, kayak kotoran ayam atau kotoran cicak gitu kan, atau darah gitu kan, wah ini kalau tadi berarti saya sholat bawa najis gitu kan. Madzhab Syafi'i mengatakan wajib diulang, wajib diulang. Kalau emang yakin ini najisnya kenanya pas ketika sholat ke bawah sholat, tapi kalau ragu-ragu ini najis kapan kenanya ya, kayak tadi pas duduk deh gitu kan di sono habis sholat. Nah kalau ada keraguan begitu nggak usah diulang, Pak, nggak usah diulang. Tapi kalau yakin ini najis ke bawah sholat, yakin tadi saya pas sholat kayaknya ada najisnya saya ke bawah sholat, maka dalam madzhab Syafi'i wajib diulang. Tapi dalam madzhab yang lain nggak wajib diulang, nggak wajib diulang. Yang penting saat dia sholat terasa yakin pasti bersih. Maka kalau setelah selesai sholat dilihat ya ternyata ada najisnya nih gitu kan, asal selama dia sholat yakin dia bersih, yakin dia suci, nggak ada najis, nggak ada apa, maka setelah selesai sholat ngelihat najis, maka itu nggak wajib mengulang. Itu madzhab yang lain, tapi itu Pak, madzhab yang lain, Pak ya, madzhab yang lain gitu kan. Tapi kalau madzhab Imam Syafi'i yang umumnya dianut oleh mayoritas di Indonesia mengatakan kalau sholat kedapatan ada najis dan itu yakin najisnya ke bawah sholat, maka wajib diulang gitu Pak, wajib diulang. Itu silahkan pilih pendapat yang mana itu Pak, seperti itu Pak ya. Tapi kalau saran saya nih Pak ya, itu pendapat dua-duanya bisa dipakai pada waktu-waktu tertentu itu Pak. Kalau kita dalam kondisi santai di rumah gitu kan, tidak sedang buru-buru, tidak sedang dalam safar gitu Pak ya, maka pakai pendapat madzhab Syafi'i. Jadi kalau saya habis sholat lagi nyantai duduk di rumah ketahuan ada najis, pulang lagi, lebih selamat, lebih hati-hati. Tapi kalau kita lagi di perjalanan, nggak punya banyak waktu buat sholat segala macam, misalkan kita di rest area, terus kita ditungguin sama teman-teman, atau kita harus buru-buru berangkat, sedangkan jamaah yang lain mau sholat juga, terus kita ketahuan ada najis, aduh bingung gitu kan, saya harus berangkat, dikejar waktu, mana ini yang mau sholat jamaah juga banyak gitu kan, bingung saya kalau sholat lagi gitu kan, pasti akan jadi beban buat yang lain, pasti akan nyusahin juga yang lain, berat juga buat diri saya. Maka rukhsah bisa ambil pendapat yang gitu Pak, yang mengatakan nggak wajib diulang. Itu kalau kondisinya darurat seperti itu, jadi bisa. Jadi itulah Pak ya, keluasan fikih itu begitu Pak. Kalau kita punya banyak referensi, jadi kalau satu pendapat mentok nggak bisa kita amalkan karena berat, karena susah, maka madhab lain bisa ada jadi alternatif gitu Pak. Jadi alternatif dalam kondisi susah gitu Pak. Dan Islam ini tidak ingin, dalam Al-Quran dikatakan wa ma ja'ala lakum fid dini min haraj. Allah nggak ingin kalian tuh susah. Allah nggak ingin kalian tuh susah.
gitu kan, seperti itu. Kalau ada pendapat yang memang lebih meringankan dan satu pendapat yang kalian pakai ini memberatkan dan tidak bisa diamalkan dalam kondisi tertentu, maka bisa pendapat ini digunakan sebagai alternatif. Tapi dalam kondisi normal kita tenang, santai, tidak kemana-mana, maka lebih afdal, lebih hati-hati kita menggunakan pendapat mazhab Syafi'i yang mengatakan wajib mengulang kalau ketahuan setelah sholat ada najis yang dia yakini ke bawah sholat. Begitu Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Gimana Pak? Cukup Pak ya? Cukup? Alhamdulillah. Kalau sudah cukup, tak ada pertanyaan, berarti kita cukupkan sekian, mudah-mudahan yang disampaikan bisa bermanfaat Pak ya. Itu saja mungkin Bapak sekalian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami, bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan bisa menjadi menambah iman kita dan bisa kita praktekkan untuk semakin menyempurnakan amal ibadah kita. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang dari kemudahan saya pribadi. Mari kita bacakan suratul Fatihah, mudah-mudahan Allah taala berikan kepada kita sehat walafiat. Allah taala panjangkan umur kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah luaskan rezeki kita, Allah hindarkan dari bala dan musibah, dan Allah taala ijabah segala doa dan hajat kita. Ala hadini wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratil Mustafa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma khtimna bi husnil khatimah wa la takhtimna bi su'il khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Tuhan kita pada pagi hari ini. Kami akhiri hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.